Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, pergumulan, dan permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat 52, di mana saya merindukan topik tentang Tuhan tahu dari teks firman Tuhan ini, bahwa Allah itu Allah yang tahu segala perkara. Dia tahu segala kesusahan kita, Dia tahu segala persoalan kita, Dia tahu segala beban kita, penyakit kita. Dia tahu segala perkara di dalam kehidupan saudara saat ini. Itu sebabnya naikkan doa-doa permohonan kepada Dia. Sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan ini saudara. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat 52. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara, teks firman Tuhan ini konteksnya adalah kisah tentang murid-murid yang terlebih dahulu menyeberang danau. Lalu kemudian di tengah danau mereka menghadapi angin sakal. Ada masalah, ada persoalan yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka menyeberang danau. Ada angin sakal yang berbahaya menerpa mereka, yang bisa menenggelamkan mereka. Dan saudara, pada waktu itu Yesus tidak ikut bersama dengan mereka karena Yesus masih tinggal di darat. Tetapi tahukah saudara bahwa sekalipun mereka ada di tengah danau, tetapi ayat 48 dikatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saudara, waktu itu sekalipun Yesus tidak bersama dengan murid-murid, tetapi Yesus melihat kesusahan, kesulitan, dan masalah yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya pada waktu itu. Dia melihat mereka kesusahan. Dia melihat mereka sedang ada dalam bahaya. Dia melihat situasi sulit yang mereka hadapi. Dan hari ini percayalah saudara, ketahuilah bahwa Yesus juga melihat saya dan saudara. Dia melihat segala masalah, persoalan, beban hidup kita. Dia melihat, dia tahu, dia melihat, dia mengerti segala perkara yang sedang kita hadapi. Sama seperti dia melihat murid-muridnya, hari ini pun dia melihat saudara. Dan dia tahu segala masalah, persoalan, beban yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara.
Dan ketika dia melihat, saudara, dia tidak tinggal diam. Ketika dia tahu masalah yang dihadapi murid-muridnya, dia tidak tinggal diam. Tetapi apa yang dia lakukan? Kita lihat kembali ayat yang ke-48 itu, saudara. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Jadi waktu itu, ketika dia melihat murid-muridnya sedang kesusahan, sedang ada dalam problem, sedang ada dalam masalah, dia datang kepada mereka. Dan dia datang berjalan di atas air, saudara. Masalahnya pada waktu itu ada angin sakal, ada badai yang ada di danau pada waktu itu. Tetapi Yesus datang, dan dia datang berjalan di atas air, menunjukkan dan membuktikan bahwa dia menaklukkan danau itu, saudara. Dia berkuasa atas danau itu. Dia bisa berjalan di atas danau itu, di atas air itu. Nah, saudara, Yesus datang ketika melihat murid-muridnya sedang ada dalam problem. Dia tidak tinggal diam, dia tidak membiarkan mereka, dia tidak mengabaikan mereka, tetapi dia datang kepada mereka. Hari ini pun, saudara, ketika dia melihat beban, persoalan, masalah, penyakit atau apapun yang saudara hadapi, dia melihat semuanya dan dia datang untuk memberi jalan keluar bagi saudara. Dia datang untuk memulihkan kehidupan saudara. Dia datang untuk menyembuhkan saudara. Dia datang untuk menguatkan saudara. Dia datang untuk mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara hari ini. Dia datang. Dia tidak biarkan saudara, dia tidak mengabaikan saudara, tetapi dia datang kepada saudara hari ini. Dan kemudian, saudara, setelah dia sampai kepada mereka, memang pada waktu itu murid-murid sedang ketakutan, sehingga ketika Yesus datang pun mereka mengira Yesus itu adalah hantu karena bisa berjalan di atas air. Dan itu dilatar belakangi karena mereka memang belum benar-benar mengenal Yesus. Kenapa mereka ketakutan, saudara? Kenapa mereka khawatir? Karena mereka belum benar-benar mengenal Yesus, sehingga pada saat Yesus pun datang kepada mereka, mereka tidak bisa kenal. Dan ketika Yesus datang kepada mereka, maka ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka. Apa yang dia katakan, saudara? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi Yesus datang untuk memberi ketenangan. Yesus datang untuk membawa ketenangan kepada mereka. Dan waktu itu mereka akhirnya mengalami ketenangan yang tadinya begitu ketakutan, yang tadinya begitu khawatir, yang tadinya sedang ada dalam keadaan terancam. Ada masalah yang besar, mereka bisa tenggelam di danau. Tetapi Yesus datang membawa ketenangan. Dia berkata, ini aku, tenanglah. Hari ini pun, saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, Yesus datang kepada saudara dan dia berkata, ini aku, tenanglah. Ada masalah, ada persoalan, ada beban berat yang sedang saudara pikul. Ya, Yesus datang dan berkata, tenanglah. Dia bisa menyelesaikan semuanya itu. Dia bisa memulihkan semuanya itu. Dia bisa menyembuhkan saudara, memulihkan ekonomi saudara, memulihkan keluarga saudara, menyelesaikan masalah saudara. Dia datang dan berkata kepada setiap kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, adakah saat ini saudara sedang takut, khawatir dengan apa yang saudara alami, yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara? Yesus berkata, anakku, ini aku, jangan takut. Alangkah luar biasa Allah kita, saudara.
Sekalipun hari ini ada begitu banyak yang menakutkan, ada begitu banyak yang mengkhawatirkan. Sama seperti murid-murid, ada angin yang sedang menerpa mereka, yang sedang membahayakan mereka. Tetapi di sanalah Tuhan datang dan berkata, "Ini aku, jangan takut." Kepada setiap kita juga hari ini dia berkata, "Ini aku, jangan takut." Dia mau kita tenang menghadapi semuanya. Kemudian yang terakhir yang Yesus lakukan sampai akhirnya mujizat terjadi dan angin pun reda, saudara. Semua menjadi tenang kembali. Ayat 51 di sana dikatakan, lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Dia naik ke atas perahu mereka. Dan saat dia naik ke perahu mereka, angin pun redalah. Dengar saudara, murid-murid yang tadinya ketakutan, murid-murid yang tadinya diterpa angin sakal, tetapi pada waktu Yesus naik ke atas perahu mereka, maka pada waktu itu angin pun reda. Semuanya begitu tenang, semuanya begitu damai. Saudara, kalau saudara membuka pintu untuk Yesus hadir di tengah kehidupan saudara, untuk Yesus hadir ada di tengah keluarga saudara, dia berkuasa, berotoritas di tengah keluarga saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah-tengah usaha bisnis saudara. Dia datang dan dia hadir di sana membawa ketenangan, maka mujizat akan terjadi. Waktu itu saudara, angin langsung reda, angin langsung tenang ketika Yesus naik ke perahu itu. Badai yang menerpa hidupmu akan tenang karena Yesus sanggup untuk menyelesaikannya ketika saudara membuka pintu dan kemudian saudara mengizinkan Yesus hadir di sana. Artinya saudara, biarlah Yesus yang berkuasa. Yesus hadir dan dia berkuasa di dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar bagaimana murid-murid mengalami mujizat. Angin sakal reda, mereka yang tadinya bahaya semuanya menjadi tenang. Kenapa saudara? Karena Tuhan tahu apa yang dihadapi muridnya. Dan hari ini pun Tuhan tahu apa yang saudara hadapi. Dan dia berkuasa untuk menyelesaikan segala masalah yang kita alami, yang dia tahu, dia lihat kita alami saudara. Saudara, ketika saya dan saudara sedang ada dalam masalah, Yesus datang. Dia mau memberi jalan keluar. Yesus memberi ketenangan, dia berkata, tenanglah. Dan Yesus mau berjalan bersama dengan saudara. Sama seperti dia naik ke perahu dan berlayar bersama dengan murid-murid, angin reda, Yesus pun mau masuk dalam kehidupan saudara, berkuasa dan berjalan di dalam. Dan bersama saudara berjalan menjalani kehidupan saudara. Yesus mau melangkah bersama saudara. Biarlah dia hadir di tengah kehidupan kita saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara. Sebentar lagi saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara. Tetap kuat, tetap berdoa. Gagal. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik, dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu.
Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan
bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka.
baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program sahabat doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur,
Dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.